Pernahkah kamu duduk sendiri, merasakan jantung yang cepat karena daftar hal yang harus dilakukan? Pernahkah kamu membuat rencana yang rapi, aturan yang ketat, dan merasa aman sejenak karena semuanya tertulis? Di saat itu, ada sesuatu yang menekan di dada. Bukan karena rencana itu salah, tapi karena di belakang rasa aman itu ada kecemasan. Kecemasan bahwa jika satu saja bergeser, semuanya runtuh. Kamu diberi waktu, kamu diberi pilihan. Kamu lalu membentuk aturan untuk hidupmu, aturan agar tidak salah, agar tidak terluka, agar tidak mengecewakan. Aturan tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang bagaimana orang harus memperlakukanmu. Aturan yang kamu tulis, seperti jaring yang kau anggap akan menangkap segala kemungkinan yang jatuh. Kamu merasa lebih kuat karena punya batas. Namun ada yang terus menekan, seperti suara kecil yang mengatakan bahwa mungkin ada hal lain yang sedang bekerja di balik semua itu. Kamu ingin mengendalikan diri agar hidup tidak mengejutkanmu. Kamu mengatur setiap sudut agar tidak ada ruang untuk ketidakpastian. Lalu datang kejadian yang tak kau rencanakan. Pintu yang kau pikir akan selalu terbuka tiba-tiba tertutup. Rencana yang paling rapih berubah karena satu peristiwa yang kecil, namun menentukan. Saat itulah kamu merasa kehilangan kendali. Kamu marah, kecewa, dan bertanya-tanya apakah semua perjuanganmu sia-sia. Kamu menuduh waktu, menuduh orang lain, kadang menuduh dirimu sendiri. Tapi coba berhenti sejenak. Tarik napas. Ingat kembali saat-saat ketika sesuatu yang tidak kau rencanakan justru membuatmu melihat hal yang selama ini tertutup. Ingat saat yang kerap kamu sebut kegagalan. Namun disitulah kamu belajar sesuatu yang tak mungkin kau dapatkan bila segalanya berjalan mulus. Ingat orang yang datang ke hidupmu setelah pintu yang kau anggap penting ditutup. Ingat bahwa ada urutan peristiwa yang membentuk dirimu, bukan hanya pilihanmu sendiri. Kamu sering lupa bahwa ada pengaturan yang lebih luas dari aturanmu. Kamu mengira aturanmu adalah peta utama, padahal peta itu hanya sepotong. Ada tangan yang tak terlihat yang menata jalan sebelum kamu mengambil langkah. Bukan untuk menghapus kebebasanmu, bukan untuk memaksa, tapi karena ada rencana yang melampaui kepahitan dan kebahagiaan sementara. Kamu bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Jawabnya sering bukan soal hukuman atau hadiah. Jawabannya adalah rencana yang menempatkan setiap peristiwa di tempatnya agar sesuatu yang lebih besar dapat tumbuh. Konflik batinmu muncul ketika kamu mengira dirimu arsitek utama hidupmu. Kamu mendirikan bangunan aturan, berharap tidak ada gempa. Lalu gempa datang. Kamu marah pada gempa. Kamu marah pada hidup. Namun kenyataannya, bangunanmu dibuat di tanah yang tidak kamu pilih seorang diri. Ada kondisi, ada pertemuan, ada batasan yang sudah ada sejak awal. Saat kamu menerima bahwa ada pengaturan yang lebih luas, bebanmu berubah bentuk. Ia tak lagi satu beban keras yang harus kau lawan. Ia menjadi petunjuk halus yang mengajakmu bergerak dengan cara berbeda. Jangan salah paham. Menerima bukan berarti pasif. Menerima bukan berarti berhenti berusaha. Ini soal tempat meletakkan usaha. Usahamu tetap nyata. Kamu bekerja, merencanakan, bertanggung jawab. Namun ada perbedaan antara bekerja untuk menaklukkan segala kemungkinan dan bekerja sembari menyadari keterbatasanmu. Ketika kamu mengakui ada sesuatu yang telah mengatur urusanmu sebelum kamu menuliskan aturanmu sendiri, kamu bekerja dengan rendah hati. Kamu tidak mendikte jalan hidup hingga paksakan segala sesuatu agar sesuai skenario. Kamu bertindak, namun tidak terhempas ketika hasil berbeda. Cobalah ingat saat kamu kehilangan sesuatu dan kemudian menemukan makna. Ingat ketika hubungan yang tampak tepat malah menuntunmu pada kebenaran tentang dirimu. Ingat ketika pekerjaan yang hilang membuka ruang untuk pekerjaan yang lebih cocok. Semua itu bukan kebetulan semata. Ada pola yang mungkin tak kasat mata saat ini. Pola itu bekerja interaksi demi interaksi, keputusan demi keputusan, sehingga urusanmu berjalan pada jalur yang tak selalu kau patuhi sendiri. Bekerja dengan sepenuh hati, bertanggung jawab terhadap pilihanmu. Namun saat hasil berbeda, belajarlah bertanya, bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi apa yang sedang diperlihatkan padamu. Kadang jawaban itu sederhana, agar kamu berhenti memaksa, agar kamu belajar menunggu, agar kamu mengenali kelemahanmu, atau agar kami menemukan kebaikan yang lebih cocok. Keberaturan itu tidak selalu nyaman. Ia sering menuntut pembelahan pada ego yang keras. Tapi setiap pembelahan membawa kelonggaran. Ada ketenangan yang muncul ketika kamu menyerahkan beban ingin mengendalikan sepenuhnya. Serah bukan kata pasif. Serah adalah bentuk kepercayaan yang sadar. Kamu menyerah bukan karena menyerah kalah. Kamu menyerah karena sadar ada sesuatu yang lebih besar dari rancanganmu.
Dengan begitu, kamu tak lagi hidup menulis aturan demi menutup ketakutanmu. Sebaliknya, kamu menulis aturan untuk meningkatkan kualitas tindakanmu, lalu membiarkan hasilnya mengikuti alur yang telah lebih dulu ada. Akhirnya, terimalah bahwa urusanmu sudah diatur lebih dulu. Ini bukan untuk membuatmu tak bertanggung jawab. Ini bukan untuk membuatmu lemah. Ini mengajarkan satu hal yang paling sederhana. Hidup bukan hanya tentang seberapa kuat kamu mengatur, tapi juga tentang seberapa siap kamu menerima saat pengaturan lain bekerja. Saat kamu menerima itu, hatimu menemukan ruang yang lebih luas untuk bersyukur, untuk belajar, dan untuk berbuat baik tanpa menuntut hasil. Kembalilah pada tugasmu. Kerjakan apa yang perlu dikerjakan dengan niat baik. Tetapkan aturan yang membantumu menjadi pribadi lebih baik. Namun, simpan satu ruang kecil untuk ketidakpastian. Biarkan ruang itu menjadi tempat bagi kejutan yang mungkin membawa kebaikan tak terduga. Bila kata-kata ini sampai padamu, semoga itu jadi pengingat lembut. Ada pengaturan yang lebih dulu bekerja. Kamu tidak perlu menandingi pengaturan itu. Cukup hidup dengan niat baik, bertindak dengan tanggung jawab, dan menerima dengan rendah hati. Bersandarlah pada keheningan yang mengajar ketenangan. Lepaskan tuntutan untuk selalu memimpin segala sesuatu. Tundukkan ego dengan kelembutan. Dalam sikap itu, kamu menemukan kedamaian. Kamu menemukan bahwa urusanmu aman, meski cara mengaturnya tidak selalu sesuai rencana. Dan dalam penerimaan itu, ada sebuah kebebasan yang selama ini kamu cari tanpa sadar.